Ya, sama kemarin kita rekam. Saya udah dikasih ini co-host ya. Nah, kemarin Senin saya nggak bisa masuk. Ada beberapa hal lah. Nah, ini pertemuan ke-8. Nah, pertemuan ke-8 ini kan kita mau nggak mau harus UTS ya. UTS untuk dapat nilai UTS-nya. Yang nilai tugas sudah lumayan banyak. Nilai kuis sudah ada. Ya, nilai kuis sudah ada satu. Nilai UTS belum ada. Nanti pokoknya itu syaratnya dulu. Syarat kita untuk dapat nilai ini. Kan nanti ada presentasinya, biasa kan gitu kan. Kuisnya berapa, UTS-nya berapa ya. Nah, ini ada tugas ya. Kumpulinnya tuh hari Seninnya nanti. Ini nggak terlalu susah ininya. Ini udah masuk semua nggak? Atau dicatat soalnya? Tulis di kertas atau diketik di komputer ya. Ini mengasah pendengaran kalian. Suara saya jelas kan? Jelas, Pak. Oke. Nah, ini ada cerita ya, bukan cerita sih. Biasanya kalau soal masa ini ada soal cerita itu. Nah, jadi gini, coba dengar baik-baik ya. Nah, untuk membangun sebuah aplikasi berbasis web, ya ini saya jelaskan dulu, nanti baru kalian catat, jangan ulangi lagi kita. Nah, untuk membangun sebuah aplikasi berbasis web, ya kita menggunakan teknik front end. Ya, front end yang kita gunakan yang kemarin kita sudah menggunakan HTML dan CSS kan. Nah, HTML CSS ini masuk ke dalam kategori front end. Nanti ada kategori data dan ada kategori back end. Nah, yang kita awali dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 ya, 6. Itu kita udah ke HTML CSS ya. Nah, di sini kalian akan membuat kita akan memerlukan sebuah framework, menggunakan framework ya. Itu yang namanya Bootstrap. Pernah dengar Bootstrap? Belum, Pak. Nah, kita akan menggunakan sebuah Bootstrap itu lebih gimana kita bilang, lebih enak lah kita gunain. Biasanya tinggal manggil aja, kita manggil aja namanya apa gitu. Nah, jadi tugas dari kalian ini ya, cari informasi mengenai Bootstrap. Cari informasi Bootstrap. Sekarang udah Bootstrap 5. Rangkumkan minimal ya 100 kata aja. Minimal. Dan maksimalnya itu 150 kata, nggak boleh lebih. Kata ya, kata. Kata itu misalnya saya pergi ke mana misalnya? Ke rumah. Apa namanya tadi, Pak? Ini dengar dulu. Nanti saya bagikan share ininya. Nanti kita saya contohin ininya, cara penggunaannya. Oke? Nah, ini saya suruh buat rangkumkan ya, minimal 100 kata, maksimalnya itu 150 kata. Nggak boleh lebih ya. Nanti kalian copy dari Word, dari Google, tinggal paste aja nanti di email, kan nggak enak gitu. Maunya nanti kalian rangkum sikit-sikit itu. Masa kalian suruh baca saya sampai dua page dua halaman itu. Oke? Nah, yang pertanyaan kedua itu yang pertama itu cari informasi ya mengenai Bootstrap ya. Kedua itu buat contoh script ya. Contoh aja untuk penggunaannya itu. Kalau lebih banyak lagi scriptnya itu lebih bagus. Dan kalian menggunakan Bootstrap-nya itu Bootstrap online. Ya. Panggil kayak yang kemarin kayak kita buat kemarin, ada pemanggilan link, langsung source-nya src https apa itu. Kayak ini. Tunggu ya. Saya share aja ini ya.
Tunggu sebentar ya. Ini kelas 4 lah. Kelas 3. Tunggu dek, tunggu kelas 3 HTML 2. Oh nih. Nah, ini saya tes lagi dulu. Nah, gini. Nah, ini. Nanti kita menggunakan kayak gini caranya. Buat rangka dulu. Kan seperti ini biasanya. Misalnya saya hapus dulu ya. Kan biasanya kayak ini HTML, tab, langsung namanya apa itu. Buat titelnya itu nama kalian sendiri. Bisa Mirza itu ya. Ini kalian buat sendiri caranya. Tergantung selera masing-masing. Nah, di sini kalian panggil nanti linknya. Ya, link panggil ininya. Nah, ini saya beri contoh ya, contoh ini. Ambilnya itu sini aja nanti. Google ketik aja bootstrap. Bootstrap 5 adalah boleh. Kalau enggak bootstrap gini aja, enter aja. Bootstrap. Nah, di sini ada nanti get bootstrap. Websitenya sendiri. Ada. Nah, kalau mau belajar lagi di sini bisa nanti di school ini atau di sini. Biasanya di sini lebih enak nih. Nah, nanti tinggal klik aja di sini. Nah, ini ya. Tinggal get start ini. Nah, ini ada bahasa Inggris, ini bahasa bacanya nih boleh kalau mau dibuat rangkuman nanti di bahasa Indonesia aja boleh ya. Nah, cara pemanggilannya itu ya ini CSS nih. Kita tinggal copy aja nanti nih. Nah, ini copy aja. Taruh di sini. Nah, ini dihapusnya udah ada itunya, paste aja. Nah, sini. Oke. Nah, di dalam body ini nanti terserah mau buat div gitu. Div apa itu. Biasanya dia mainnya nanti di kelas. Kelas ini. Nah, kelas ini margin apa itu. Nah, sini banyak nih. Kalau mau belajar lebih itu bisa baca di dokumentasi. Nah, kalau mau nanti panggil ini juga nanti ya script ini. Nah, banyak nanti caranya. Nah, ini udah ada lengkap nih caranya. Tapi jangan ambil ini, buat masing-masing gaya sendiri. Nanti ini bisa nih di copy nih. Mau dibuat ini ya, kita ini saya balikin dulu ya. Kita buat file baru. New, di sini saya pastiin aja. Nah, saya simpan ya. Nggak bisa nih. Nah, ini saya simpan ini. Coba bootstrap. Coba aja lah, coba aja. .html. Oke. Nah, ini kita buka di kelas 3. Sepertinya exam belum saya jalankan ya. Tunggu sebentar ya. Ini HTML ya udah. Ini saya copy aja nih. Ini kemarin punya kita kan. Ini saya buka tadi coba .html. Nah, ini.
otomatis dia nih. Nah, jadi banyak cara ya, nanti kita mau buat apa misalnya. Mana tadi ya, saya lupa juga nih. Container. Nah, dia ada banyak nanti. Kita uji coba dulu satu-satu mana ya. Nah, ini boleh nih. Semalam nangis pas adik pergi. Ya, nangis semalam. Copy aja nih. Misalnya kalian bisa ininya, bisa tentuin ini. Saya tes ini. Ini ada kelas SM-nya. Nah, ini jalan nanti nih. Pemanggilannya itu kalau nggak ada itu berarti ini jalan. Nanti ada namanya apa? Banyak sih nanti jadinya nih. Pokoknya cari aja informasi tentang ini ya, tentang si Bootstrap ini. Ada banyak sih ini. Nah, ini kayak ini kan udah otomatis punyanya dia. Nah, kayak gini. Pokoknya coba aja dulu. Jangan ini, jangan di apa? Dicepat-cepatin lah nanti di itunya. Cari bagus-bagus kayak gini ada ininya ya. Nah, kita coba ini. Tabel ini. Nah, jadi kalian pelajari dulu nih sedikit lah bagaimana dunia si ini nih. Si front end. Nah, kan ini Bootstrap yang sebenarnya yang sekarang dipakai. Kalau seandainya nggak kita pakai Bootstrap yang ini saya matiin dulu ya. Matiin dulu. Saya tes matiin. Ini saya matiin ya. Kita nggak pakai punya dia. Ini real HTML biasa. HTML biasa. Kalau saya jalankan, mana dia? Ini kotak, misal tanpa ada bantuan si Bootstrap. Jadi jelek dia. Dia ini karena ada bantuan si ini. Nah, Bootstrap ini dan dia menggunakan class table. Nah, ini kalau saya refresh kembali dari awal. Kembali kayak dari awal ya. Tapi kalau saya hapus table ini, nah dia sama kayak awal juga. Ini. Nah, gitu. Nah, ini ada bantuan HTML-nya. Oke. Ini ada karena ada bantuan si HTML si ini. Nanti ada tabel lagi namanya apa sih border. Saya lupa ingat juga tuh. Nanti cari aja. Kalian buat variasi sendiri. Ini di internet cukup banyak caranya. Kenapa saya ajarkan kalian pakai Bootstrap ini? Ini biar memudahkan kita dalam membangun sebuah aplikasi. Jadi kita nggak mesti lagi ketik di sini, tambahin sini ada apa style lah. Kita tambahin style lagi di sini. Ini h1 atau h1 ini apa? Kan kita buat ini apa namanya front stylenya apa? Itu kan kita nggak tentuin lagi nih. Apa colornya apa, gitu kan? Red misalnya itu. Nah, jadi kita gunakan orang udah buat itu aja. Ini lebih memudahkan pekerjaan kita. Oke. Ada yang bingung? Memang kita nggak pernah pelajari si Bootstrap, tapi kalian olah sendiri. Ini gampang sih sebenarnya. Kalau yang ada laptop, udah nggak perlu dibuat skripnya. Tapi kan ada contohnya tuh. Di Google kan bisa di HP pun bisa tinggal copy paste aja itunya buat dikit-dikit.
telaah aja sedikit, tinggal ganti titelnya apa kan, tinggal buat gitu. Di sini pun di website getbootstrap.com ini udah ada ininya, dokumentasinya. Oke. Masih pagi nih. Terkejut batin. Saya pun terkejut batin kalian udah ada di ruangan tadi. Bapak boleh jelasin sekali lagi karena Rama baru masuk soalnya. Oke, boleh. Nah, ini saya share aja dulu ya. Nah, ini ada soal ya. Soal saya buat seperti ini. Nah, ini saya fontnya saya besarin aja dulu. Nah, ini. Nanti saya share aja di grup ya. Saya copy aja. Grup 3. Nah, ini ada saya share di WA ya. Nah, ini kita akan menggunakan teknik front end ya. Selama ini kita memang udah gunakan teknik front end. Kita menggunakan teknik front end itu karena apa sih kegunaan dari kita belajar algoritma pemrograman ya. Nah, di sini kita udah saya terangkan kemarin udah mengenai HTML dan CSS. Nah, itu lebih ke buatan sendiri. Nah, jadi kita rancang sendiri ininya apa namanya di sini ya. Jadi kita rancang sendiri di stylenya. Nah, ini kita rancang semua nih. Tetapi kalau si Bootstrap itu dia udah bawaan sendiri. Misal kita lihat di sini. Nah, ini contohnya. Kontrol F5 ya. Nah, ini udah ada kita buat ini. Nah, kalau saya inspect elemen ya. Inspect elemen ini. Nah, kalau saya bawain ke sini, ke kelas ini. Nah, ini ada kelas nih. Nah, ini udah ada table sendiri bawaan. Ada marginnya, udah dibuat sini, colornya warna ini udah di bawaan. Ini saya bisa rubah jadi merah itu tulisannya. Itu. Nah, ini udah ada bantuan dari sini gitu. Nah, ini kalau kita klik. Nah, ini saya copy, saya pastein di sini. Nah, ini Bootstrap, ini semua nih. Di sini udah pasti udah ada si table ini nih. Mana dia table? Nah, nih ada kelas table nih. Saya copy dulu. Dalam ini udah ada kelas table. Nah, ini semua nih. Ada table TD, table apa nih? Ini panjang karena kita udah menggunakan. Nah, ini udah semua nih. Jadi kalau kita baca pun bingung jadinya. Jadi kita gunakan cara menggunakannya itu kita gunakan ini dokumentasi dari mereka. Nah, ini banyak cara-caranya di sini. Kalau enggak nanti cari aja di Google itu seperti ini. Template ya, template Bootstrap. Nah. Oh, di sini ada kayaknya nih. Template di sini, sini. Nah, di sini. Nah, di sini. Ini ada beberapa contoh script ya yang populer ya. Nah, di sini ada admin dashboardnya. Kita live preview. Oh, ini bayar nih. Nggak usah bayar. Yang murah aja, yang gratis aja cari ini. Nah, ini. Biasanya ada template namanya admin LTE. Nah, ini kalau kita menggunakan itu udah ada cara dia nih. Misal kita buat basic mana ya? Komponen misalnya kayak form. Nah, kita membuat basic formnya itu seperti ini. Nah, ini tinggal kita inspect elemen aja. Nah, kayak gini ya. Misalnya kita buat ini.
Ini saya copy aja nih kalau nggak nih. Sini. Card nih. Nah nih. Ini saya copy aja nih sampai sini. Ini saya coba aja dulu ya. Berhasil nggak? Ini saya hapus. Dalam body ini. Nah, sini saya paste nih. Panjang sih jadinya. Keluar nggak? Belum. Nah, ini udah yang bawaan tadi langsung otomatis ada dia nih. Nah, jadi udah banyak template yang menggunakan Bootstrap. Udah ini paling, nah ini udah, ini kan saya tinggal copy paste aja nih template-nya. Jadi kita tinggal gunain aja nanti template-nya ini gimana itu. Nah, udah ada sendiri. Kalau ini kan belum ada JS-nya. Oh, udah ada juga JS-nya, pokoknya udah keren lah nih. Udah ada ininya. Belum. Nah, gitu. Udah ada tanggalnya. Tinggal mainin aja lah punya yang ada nih gitu. Tinggal copy paste aja punya dia gitu. Tapi ya itulah kenapa saya ajarin yang pertama tadi, yang kemarin-kemarin kan dasar, yang seperti indeks ini ya, style ini saya gunakan ini. Nanti dari sini kalian bisa ngerti apa sih cara menggunakan logo itu. Nah, logo ini menggunakan di sini. Nah, kalau di sini udah tentu pakai ini juga kayak gini. Misalnya Spiegelman. Nah, ini udah menggunakan form. Dalam form itu ada kelas lagi ya, form group. Nah, form group ini ya udah ada marginnya, kok udah ada tampilan semua lah di sini ya. Nah, di sini. Jadi kita mainnya di kelas-kelasnya, nanti panggil kelasnya apa itu. Coba kalau mau pengen ya, kalau pengen belajar yang lebih itu belajar mandiri dulu. Udah mentok baru lapor ini, tanya ke kami gitu, ke grup aja. Mungkin ada teman-teman yang pandai gitu kan, bisa langsung jawab gitu. Nah, ini kan hasil dari copy paste tadi. Oke. Copy paste tadi nih. Udah jalan semua nih. Bisa kita geser-geser. Oke. Aman. Ada pertanyaan? Tadi si Rama tadi tinggal baca aja nanti nih. Nanti tadi pertanyaannya kan cari informasi mengenai Bootstrap. Itunya rangkuman aja. Ini emang agak ini sih. Agak main apa? Logika aja nanti sebenarnya. Oh ya, saya lupa SS nih. Oke, 1, 2, 3. Oke. Udah. Habis itu kan ada tunggu. Nah, ini ya si Rama tadi ya, kita tadi buat ini menggunakan teknik front end. Nah, kita akan menggunakan framework Bootstrap nanti jadinya. Bootstrap ya, kita gunakan framework Bootstrap. Nah, Bootstrap ini adalah kerangka kerja CSS yang terbuka, yang gratis lah dibilang. Nah, ini menggunakan HTML CSS kerangkanya. Yang jadi pertanyaan, cari informasi mengenai Bootstrap. Nah, cari aja Bootstrap nanti. Bootstrap adalah apa? Nah, rangkumannya itu minimal 100 kata aja. Nggak sampai panjang. Dan maksimal itu 150 kata. Setelah itu buat contoh script. Nah, kayak tadi kan saya udah contohkan script nih yang saya coba ini. Nah, ini tinggal panggil aja nanti, panggil gitu. Yang penting intinya ini dipanggil. Online aja ya, jangan yang di download. Kalau yang download nanti dia banyak nanti, banyak apa? Banyak lah itunya
folder-foldernya nanti bingung sendiri. Nah, jadi kita menggunakan yang online aja, pakai Bootstrap ini dan pakai JS ini. Nah, kita pakai jQuery Slim aja. Ada yang jQuery, ya kita pakai jQuery Slim aja yang kecil. Habis itu kita gunakan si Bootstrap ini. Nah, tinggal copy paste aja nanti itunya panggilannya di sini. Ya di sini ya. Get started. Nah, di sini. Tinggal paste aja nanti ini. Ini paste. Ini paste. Ini paste. Ini di atasnya. Nah, ini di bawah gitu. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Contoh yang download tuh gimana, Pak? Contoh download. Contoh download apa nih? Bootstrap. Kan Kalau contoh downloadnya itu, tunggu ya, saya share aja. Saya lupa-lupa enggak ini juga nih. Saya udah bawaan dari admin LTE-nya. Ini downloadnya di sini. Download. Ini ada ini ya 4,5 kita pakai yang terbaru aja langsung paling atas. Ini get started download. Nah, kalau mau download boleh di sini download. Tapi banyak nanti downloadnya nih. Ada source. Coba kita tes download. Ini. Nah, di sini ada banyak di Bootstrap apa itu kan. Nah, bisa di JS ada JS apa nanti bundel. Nah, tapi yang dipanggil nanti ini sama ini aja gitu. Nah, untuk penggunaan ini bisa kita gunakan di sini. Ini kan kalau kita ini ya di sini. Ini langsung saya ekstrak aja, ekstrak ke tempat kalian tadi. Di exam ya. htdoc kelas ini. Sini kan. Nah, saya langsung nih. Oke. Nah, ini langsung ini saya ganti aja Bootstrap ya. Nah, ini. Dah. Ini tinggal panggil aja nanti di sini dicoba ini. Di sini. Nah, di sini. Ini saya balikin aja dulu ya. Nah, kita nggak pakai ini lagi. Kita langsung link ini arahnya kemana? Tadi kan ke sini, CSS nih. Nih, tinggal ketik aja Bootstrap garis miring CSS, panggil apa file yang tadi. Kayak ini yang ini bootstrap.css. Nah, tinggal panggil gini aja. Sedangkan yang ini kita membutuhkan jQuery nanti. Nah, di sini kan nggak ada jQuery. Kita download lagi jQuery. Cari lagi jQuery-nya itu. Jadinya banyak. Ataupun pokoknya banyak lah kalau yang download. Mending kalian pakai yang online aja yang lebih mudah. Nanti ada apa lagi ya? jQuery namanya. Nanti download lagi jQuery. Nah, jQuery download yang JDN aja. JDN. Nah, ini kalian download lagi yang minimal, yang slim tadi kan. Nah, ini. Oh, yang ini yang online-nya nih. Kayaknya ada yang offline. Nah, panjang jadinya nanti. Mending kalian pakai online aja. Oke? Udah, gitu aja. Nggak usah yang download, nggak usah dulu. Yang pakai yang online aja dulu. Yang download apa online tuh ya tergantung sama koneksi internet kita. Kalau nggak ada internet nggak bisa pakai ada. Aduh.
Udah. Bisa aja. Kalau udah bisa, pasti pengen lagi buat nanti. Insya Allah Pak, diusahakan. Penasaran, oh bisa nih ya, bisa keluarin apa? Beberapa icon nanti. Oh ya bisa nanti. Oh penasaran, tes lagi. Nggak taunya udah jadi programmer kalian nanti. Amin. Amin. Bermula dari sakit kepala dulu, pasti bisa nanti jadinya. Oke. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, selamat bekerja. Batasan Senin ya? Oh enggak, 2 jam pengerjaan. Kumpulnya kapan Pak? 2 jam pengerjaan, habis itu tutup. Serius Pak? Nggak usah, Senin aja. Senin aja belum tentu bisa, Pak. Gampang nih, tinggal bacanya ini kan bahasa Inggris sedikit nih. Sedikit bahasa Inggrisnya. Jadi kalau nggak ada ngerti bahasa Inggris, tinggal di ini aja, tinggal translate tuh bahasa Indonesia itu. Tinggal bisa dia nih. Inggris, Indonesia itu. Jadi tinggal baca aja nanti gimana. Tapi ya bahasanya agak ngawur-ngawur dikit itu. Nah, contoh masukan kan bahasa Inggris nih. Saya lebih enak lah ini bahasanya nggak terlalu nggak pakai verb ing, verb apa gitu yang ini. Jadi ini memang bahasa programmer lah itu, bahasa sehari-hari gitu. Gampang sih nih. Cobalah baca-baca dikit ya, asah ini lampaui otak sendiri gitu. Misalnya kalau udah mentok segini, coba lompat lagi gitu. Saya dulu gitu belajar ngoding. Misalnya mentok nih, ini gimana mentok nih? Udah akhirnya, oh ini nggak jelas nih. Cari di Google. Kalau udah mentok di Google, saya beli buku. Udah saya tes lagi. Uji coba, error lagi, uji coba. Ada beberapa kali hapus, rupanya keluarlah huruf O. Oh seperti ini, oh gini. Akhirnya bisa gitu. Saya bukannya mau buat kalian tuh jadi programmer ya, tapi setidak-tidaknya itu kalian punya pekerjaan setelah tamat kuliah itu. Jadi biarin memulai dari usaha kecil ya. Kalau mungkin pemikirannya mau jadi pengusaha, ya udah nggak apa-apa pengusaha, tapi pengusaha yang bisa ngerti alur logikanya gimana itu kan lebih. Ini sebenarnya bisa dipakai kemana aja nih alur logikanya nih. Ya setidaknya tamat IT ada yang perlu kita banggakan. Saya sudah pernah buat landing page profil saya nih. Dia nih website saya gitu. Oh iya betul nah. Berarti betul anak IT. Bisa buat printer? Oke, bisa gitu. Oke. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita tutup aja. Imam, kenapa? Kalau tanya yang tentang kemarin tanya itu boleh nggak Pak? Yang mana tuh? Yang Anaconda. Nah, Anaconda tuh belum pernah pegang juga tuh. Oh, Bapak nggak pernah pegang? Enggak, tapi baca-baca ini nggak pernah uji coba skripnya. Oh, kayak hampir sama kayak JavaScript Pak logikanya. Anaconda, tapi pas saya lihat nggak terlalu nggak terlalu susah kayaknya. Berarti Bapak nggak pernah pegang Pak ya? Belum. Anaconda coba Imam share ininya website apa tuh, yang mana tuh? Soalnya saya cari-cari di itu. Anaconda banyak yang keluar apa nih. Film Anaconda yang keluar. Python ya? Pakai Python ya? Python.
Oh, Python V3. oke. Nah, yang diupload itu apanya? Apa? Template. Yang diupload. Yang diupload skripnya. Skripnya. Aduh. Anaconda ini kan ini apa? Framework juga kan? Heeh. Yang lain nggak ada Besar kali pertanyaan? ukurannya Pak, 500 MB. Apa? Besar ya? Besar kali ukurannya. Itulah. Itu nantilah kalau ini saya pelajari juga nih. Oh. Apa Python nih. Tugas teman itu kemarin, cuman Imam penasaran aja gitu. Bagus lah, berarti udah jalan nih. Oh nih apa nih mau buat tuh? Error. Hampir sama juga kayak logika JavaScript, Pak. Tapi pas uploadnya nggak tahu sih saya gimana. Mm-mm. Kira saya pelajari juga tuh. Mm-mm. Yang penting bisa satu bahasa pemrograman, bisa alurnya aja udah pasti bisa bahasa pemrograman yang lain tuh. Oke, ada pertanyaan lain? Kasih, Pak. Tulisan Buskat ya Pak, Pak. mau tanya Pak, Gimana Saleh? bedanya front end sama back end itu jauh nggak Pak perbedaan? Maksudnya cara pekerjaan apa bagaimana itu Pak? Masalah pekerjaan. Iya Pak, back end Enggak. dengan front end itu Pak. Pekerjaan cara mengerjakan skrip atau sudah bekerja di perusahaan? Maksudnya bekerja kemana nih? Tugasnya itu Pak, maksudnya Pak, cara pekerjaan, mengerjakannya Pak. cara ngerjain codingnya itu. Iya Pak. Kalau dia istilah di dunia ngoding itu, dia ada front end, habis itu basis data dan front end, dan back end. Nah di front end itu banyak jenis lagi, banyak bahasa pemrograman. Ada Vue.js, ada HTML, ada React.js, banyak dia. JavaScript termasuk. Nah, kita harus pelajarinya apa itu. Jadi kalau seandainya kita mau belajar HTML aja dulu nih, kita udah rengkup kita itu di HTML CSS kan. Udah kerjaan kita itu cuma nampilin data aja. Nampilin hasil dari back end itu. Tapi kalau kamu bekerja di back end, itu tampilan nggak akan nampak. Dia cuma nampak panggil data aja gitu. Cuman data ID. Tunggu saya panggil ini yang API ya. API JSON API. Ada JSON API namanya nih. Saya lupa juga itu linknya. Nanti jadinya intinya kalau kita panggil itu, ini aja ada contoh nih. Nah, jadi kalau di back end, dia kalau seandainya kita manggil, misalnya kita panggil link ini misalnya, ini dia ada get artikel ini true, keluar hasil keluar 200 ini statusnya ini sukses. Misalnya. Nanti keluar datanya seperti ini di back end ya, back end nih, nanti keluar metanya, datanya, linknya. Nah, si back end itu cuma nampilin data kayak gini aja kerjaannya dengan hasil query. Nah, query-nya itu nanti di dalam file artikel ini dia ada where ambil data ini menggunakan ini misalnya gitu-gitu. Nanti hasilnya itu keluarlah ini. Kerjaan back end itulah ini, tampilin ini aja nih. Nah, yang kerjaan front end itu nampilin data itu gimana cara tampilin data ini ke sebuah sini misalnya. Nah, nanti dia manggilnya
panggil, nanti kita panggil data, habis kita panggil tipenya apa, langsung dia nanti hasilnya ini statis jadinya. Enggak dinamik ya, berubah-ubah. Kalau statis tuh tetap. Kalau ini kan tetap dia nih. Saya ketik aja nih. Ketik aja statis. Tapi kalau seandainya ini saya tentukan datanya, data tipe, biasanya kayak gini tulisannya. Kalau panggil apa? Panggil data di JS biasanya seperti ini. Nanti ada data itu. Nanti ada tanda ini ada pakai apa? JSON array gitu. Ini objek data dipanggil tipenya apa, type gitu. Nah, nanti sini tampung data dulu. Sini tipe aja itu. Tipe aja sama dengan tipe aja. Nanti dia panggil data tipe. Yang keluar nanti pas kita echo. Misalnya udah di front end ini di front end ya. Ini di front end-nya. Ini front end-nya kita tampilin. Nah, tampilannya cuman echo aja itu. Echo si tipe aja itu. Nah, tipe aja. Udah tampilin ini. Otomatis dia nanti berubah nanti. Yang di depan tuh cuma keluar artikel. Atau mungkin tipenya kita ambil yang data yang banyak ya. Kayak gini. Kita panggil si source. Nah, nanti dia perulangan. Ini kan perulangan ada 1, 2, 3. Nanti dia ada 3 kali perulangan. Dia mengulang hasil dari sini, keluarin data ini. Nah, jadi kalau kita kerjanya si back end aja itu lebih enak. Seandainya kita kerja di front end aja itu lebih enak. Jadi kita cuma nunggu dari si back end. Udah selesai nggak back end? Udah, ini datanya, ini caranya. Nah, setiap buat program itu punya dokumentasi. Nah, ini kayak ini kan dia udah buat front end tuh, udah buat apa frameworknya. Jadi kita tinggal manggil aja nanti caranya kayak mana. Udah ada sini semua cara-caranya. Itu cara kerja si front end. Nah, si front end itu memang menunggu si back end aja, nunggu data dari dia aja. Ini hasilnya nanti seperti ini, udah kita keluarin. Sedangkan si back end ini dia harus bekerja lagi sama si database. Dia ngambil database, ambil data dari penyimpanan. Nggak bisa dia bekerja sendiri. Kalau bekerja sendiri udah dia nggak ada kerjaan itu. Dia cuman jadi aplikasi biasa aja statik itu. Nah, gitu dia. Lebih apa? Punya kerja masing-masing gitu. Kalau di Jakarta sih kerjanya seperti itu. Tapi kalau ada juga namanya full stack namanya. Full stack itu lingkup semua kerja. Semua dia situ back end, situ front end, situ data. Itu yang susah kerjaan. Tapi biasanya kalau udah kerja dalam satu full stack itu rame-rame. Dia ada 5 orang sambil urus ini. Kita kerjain si back end juga, kita kerjain si front end juga itu. Rame-rame. Itu yang susah kita kerjaan. Kerjaannya itu udah ngambang sih sebenarnya. Tapi lebih banyak paham, lebih cepat pengerjaan sebenarnya. Dibandingkan kita bagi-bagi kerja. Nah, kalau dibagi-bagi kerja tuh enaknya ya di kita. Nggak banyak kali apa. Kalau yang misalnya salah di front end. Oh, ini salah di sini. Oh, si Mirja ini salah nih, bukan si Fulan itu. Tapi kalau seandainya kita kerjain semua, siapa yang disalahin? Waduh, si yang terakhir nge-push nih siapa itu? Jadi masuk dalam inilah pengerjaan lebih enak. Tapi kalau di Jakarta ya, itu kebanyakan banyak pekerjaan yang kecil-kecil dikasihnya. Misalnya, bisa get hiring misalnya dia mencari pekerjaan yang basic front end itu, yang bisa menggunakan Vue.js, misalnya lebih spesifik pekerjaannya. Tapi kalau di Aceh enggak, bisa buat web ya, nanti ada bisa jaringan ya. Oh, dewa mintanya. Bisa jaringan, bisa buat printer, oh bisa juga, bisa buat handphone, bisa bisa hack Facebook. Nah, pokoknya semua dikasih sama kita. Dewa banget kalau sini. Gaji cuma berapa dikasihnya kan? Aneh dia bilang.
Jadi itulah pemahaman seperti itu ya masih perlu dijelaskan lagi gitu. Tapi kalau mau buat skripsi ya kalian skripsinya kan harus semuanya bisa itu. Namanya kayak full stack jadi nanti. Oke. Aman? Nggak ada nih? Nggak ada pertanyaan? Oke lah ya. Fitri aman? Ini ada muka, cuma ada berapa orang itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang lain nggak ada buka nih. Entah apa dah nih. Dimatiin semua kameranya. Hah? Baru keluar semua Kak. Oke, nggak ada lagi kan? Aman. Kalau nggak ada jelas nanti, misal kalau nggak ada ngerti apa, tanyain di grup aja. Oke lah. Mudah-mudahan ya semester depan udah mulai masuk kuliah tatap muka, mudah-mudahan ya udah bau-bau ini nih, udah bau-bau kuliah di kampus. Oke, saya SS dulu ya, satu lagi ya, sekali lagi ya. Baru keluar semua muka, coba keluar dulu cepat. Dah 1, 2, 3. Oke. Dah. Pengerjaannya sampai hari Senin ya. Senin kita masuk ke ini. Ini biar ada nilai inilah. Nilai apa namanya? Nilai kuis ya. Nilai UTS. Okelah. Kita tutup aja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.